Pemirsa, aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu dibuat ricuh oleh sejumlah oknum yang juga merusak cagar budaya dan fasilitas umum. Peristiwa ini memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kekecewaan masyarakat hingga dugaan adanya penunggang kepentingan. Berikut tanggapan warga dan pemerhati demokrasi terkait kejadian tersebut dalam segmen Santap Siang di Olala Spesial Ayam Ludo Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, demo yang berakhir ricuh pada akhir bulan Agustus ini masih menyisakan dampak di berbagai hal. Ada cagar budaya yang masih harus diperbaiki, barang-barang museum yang harus segera dikembalikan dan kita jaga bersama. Kita akan membahasnya bersama masyarakat Jawa Timur, bagaimana tanggapan mereka, apa saja dampak yang ditimbulkan, sambil kita santap siang di Olala Siap Saji. Kuliner khas Jawa Timur selalu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya ayam lodo yang ada di rumah makan Olala Siap Saji di Jalan Raya Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Selain ayam lodo, rumah makan yang berdiri sejak 2009 ini juga menyediakan menu pelengkap, mulai ayam bakar madu dengan aroma manis gurih hingga tumis sayur pagi siang segar. Bagi pecinta minuman tradisional, tersedia beras kencur yang menyegarkan sekaligus menyehatkan. Suasana rumah makan yang sederhana namun nyaman menjadikan Olala Spesial Ayam Lodo pilihan tepat untuk makan bersama keluarga maupun sekedar singgah saat melintas di kawasan Taman Sidoarjo. Nah, pemirsa, sudah bersama saya di sini ada Mbak Lala, ada Mas Iko dan juga Mas Septa. Ya. Ini sebagai perwakilan masyarakat Jawa Timur. Kalau Mas Septa ini sebagai pemerhati demokrasi di negara kita akan membahas dampak kerusuhan demo kemarin yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Saya mungkin orang paling sedih dalam peristiwa pembakaran cagar budaya di Gerhadi. Kita semua saya rasa sedih, tapi itulah salah satu anarkisme yang muncul. Kejadian yang terjadi di Surabaya ini ternyata 50 lebih ini adalah anak di bawah umur, bahkan masih SMP, ada yang baru masuk SMP, 13 tahun, 14 tahun, yang memang mereka pada saat didalami tidak punya motif politik sama sekali, hanya ikut-ikutan. Oke, sambil kita santap siang. Yuk. Oke. Diicip-icip ini makanan khas Jawa Timur, ada ayam lodo dan juga ayam bakar, ayam goreng madu ya Mbak Lala ya. Nah, sebelum saya ke Mas Iko sama ke Mas Septa, saya ke Mbak Lala dulu. Mbak Lala kemarin ngikutin nggak gimana perkembangan demo di Indonesia? Sebenarnya sedih ya, soalnya kan harusnya dengan damai aja gitu demonya, supaya juga pemerintah juga mendengarkan dan menganggap demo ini damai, jadi nggak jadi ke distract dengan kericuhan yang ada gitu, jadi pemerintah. Jadi Mbak Lala menilai justru dengan kericuhan ini akhirnya apa yang menjadi aspirasi tidak bisa tersampaikan. Iya. Oke, Mbak, tapi juga akhirnya mereka merusak cagar budaya. Tanggapan Mbak seperti apa? Jawabannya disayangkan juga sih Mbak, karena kan warisannya kita, karena sejarah kan nggak bisa diulang lah. Kalau seandainya itu rusak dan hilang, itu esensinya kayak berkurang gitu loh Mbak. Ya, oke. Jadi akhirnya padahal cagar budaya seharusnya dilindungi, tidak berubah gitu ya Mbak Lala ya. Nah, oke Mbak Lala, terima kasih perspektifnya. Kita bergeser ke Mas Iko. Mas Iko, kemarin ikut turun demo nggak Mas? Kebetulan nggak ikut turun sih. Ada nggak sebenarnya yang ingin disampaikan Mas? Yang sebenarnya yang disampaikan kemarin lihat demo itu sebenarnya udah bagus ya, karena kita sebagai masyarakat Indonesia itu ingin mengaspirasikan tentang pendapatnya, namun berakhir dengan ricu, ya kan? Nah itu sangat amat disayangkan sih. Seharusnya tidak terjadi seperti itu, apalagi pembakaran, perusakan cagar-cagar budaya itu amat sangat disayangkan. Mas Iko ngikutin nggak? Ini tidak hanya demonstran, tidak hanya merusak
membakar, tapi mereka juga menjarah koleksi-koleksi museum. Tanggapan Mas Iko seperti apa? Nah itu sebenarnya saya cukup sedih sih karena nggak ada hubungannya sama demo kan harusnya ya. Harusnya sih malah museum-museum itu kita jaga kan, kita lestarikan. Apalagi itu untuk generasi-generasi selanjutnya ya kan gitu. Apalagi itu kan sebagai bentuk identitas kita kan pada zaman dulu gimana kan cerita Indonesia ini terbentuk gitu. Harusnya sih dijaga ya gitu dan dilanjutkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, kita sepakat bahwa perusakan penjarahan itu seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Tapi Mas Iko melihat apa sih sebenarnya dampak dari kericuhan demo ini kepada kehidupan masyarakat? Dampaknya sih mungkin ke fasilitas-fasilitas umum ya kalau saya lihat ya. Jadi kayak kita yang bekerja jadi lebih repot ya jadinya gitu. Kalau misalkan kayak pembakaran halte atau apa, kita yang mungkin nggak ada kendaraan umum biasanya kita pakai kendaraan itu gitu. Jadinya kita jadi lebih bingung kan gitu. Akhirnya juga kayak sekolah-sekolah berhenti, diliburkan gitu. Begitu sih Pak. Oke, jadi ini dampaknya meluas ya Mas? Iya, meluas. Ada domino effect ketika akhirnya penyampaian aspirasi ini tidak dengan cara yang baik. Iya. Oke, kita ke Mas Septa. Apa ya? Ntar ya, minum dulu. Oh minum dulu, boleh. Ini sambil diminum ya Mbak Mas. Kita sambil relax aja menanggapi kondisi Iya. Indonesia akhir-akhir ini. Mas Septa melihat seperti apa? Sedih ya. Yang pertama sedih karena di saat negara mau menjaga marwah demokrasi, tapi di sini ironinya banyak hal-hal yang tercacati di penyampaian demokrasi itu. Kita lihat di beberapa konten-konten di media sosial yang seolah-olah memprovokasi, akhirnya berdampak pada yang seharusnya demokrasi itu bisa disampaikan secara mutlak untuk rakyat, tapi fakta yang kemarin itu seperti di luar nurul kata orang-orang ya, di luar nalar. Jadi waktu tanggal Jumat jam 1 siang, saya di depan gedung Gerahadi waktu itu sebagai ya tukang demo dulu ya. Oke, sempat turun aksi gitu ya? Turun aksi ya. Oke. Tukang demo, jadi ingin tepat sasaran itu. Isu yang disampaikan sama kawan-kawan ya, sama adik-adik yang demo waktu itu. Keinginan saya datang ke sana, ingin mendampingi mereka seharusnya. Tapi fakta tidak demikian. Saat pukul 1.00 ditunggu sampai pukul 14.00 itu ada massa dengan menggunakan hitam-hitam itu yang seharusnya demo itu kan harus punya menyampaikan aspirasi maupun menyampaikan unek-unek rakyat kepada pemimpinnya dan atau negaranya. Tapi tidak, di saat ada di lokasi itu massa langsung berdiri ke pagar, melempari aparat. Nah, saat aparat nggak bereaksi, massa yang di depan ke belakang. Mundur maksudnya? Dibalik. Yang di tengah tetap, yang di belakang. Yang di belakang itu sibuk mencari batu. Kemudian aksi saling lempar dan sebagainya dan kayak massa nggak terkontrol ya. Saling lempar karena ada yang melempar awal-awal, akhirnya berdampak pada apa? Keinginan mereka untuk melempar ke aparat. Ironinya rata-rata itu anak-anak muda. Anak-anak ya seumur-umur SMA, SMK. Mas Septa tadi sempat menyebut bahwa kok begitu gitu. Apakah Mas Septa melihat ini ada provokator atau ada unsur kesengajaan atau justru ada hidden message that they want to say? Kalau saya amati dari beberapa daerah dengan metode yang sama, dalam artian mereka menggunakan seragam yang sama, hitam-hitam semuanya, dengan metode tanpa ada orasi di sana. Ini kan sudah skema sebenarnya, skema yang sama ini, dan sasarannya adalah objek vital ini. Nah, satu Gerahadi sebagai kalau cagar budaya itu bukan, saya yakin bukan perintah, tapi objek vital yang memimpin perintah. Kebetulan saja Gerahadi adalah cagar budaya. Nah, akhirnya disinilah massa dipukul mundur di depan belakang Taman Napsari sama aparat, pukul mundur. Saya pikir sudah selesai. Ternyata comeback dengan ada gerombolan lagi menggunakan pita warna orange di sebelah kanan atau kiri, itu berjalan kerumunan hitam-hitam juga sama. Dan itu menambah pasukan yang ada yang sebelumnya sudah ada. Nyerang lagi akhirnya, nyerang lagi.
bukan batu, pakai kayu-kayu itu. Oke, akhirnya Kayu-kayu. ada kerusuhan yang tersistematis begitu ya Mas ya. Tapi tanggapan Mas Seta sendiri terkait akhirnya harus cagar budaya dan penjarahan yang dikorbankan itu seperti apa? Itu yang kita sesalkan. Dalam berdemokrasi, untuk berorasi itu menyampaikan keluhan kita, ketidaksepakatan kita dengan negara atau pemerintah itu secara sesuai dengan undang-undang. Nah, cagar budaya secara jelas, secara de jure dilindungi oleh undang-undang itu, cagar budaya. Bahkan tidak boleh merubah. Kemarin malam itu lenyap itu sisi timurnya Gerahadi, ya, atau cagar budaya. Nah, kemudian Gerahadi sendiri terbangun di tahun 1795. 3 abad loh itu berdiri itu gedung Gerahadi. Terus kemudian di Polsek Tegasari pun sama. Dia adalah cagar budaya. 2 surat dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya 2013 dan 2015 di sana. Kesaksian bisu Batavia, Hokbire waktu itu ada Polsek Seksi 2. Polsek Seksi 2 adalah Kaliasin. Situlah berdirinya Polsek Tegalsari. Nah, ini kok kemarin seolah-olah menjadi target. Dan yang viral di media ada oknum yang sempat merekam bahwa dia yang membakar. Nah, ini kan sebuah tanda, ini skema nih. Ada yang merekam, ada yang berbuat. Kemudian diupload. Nah, ini kan juga rancu juga. Apa pesan yang mau disampaikan kira-kira oleh mereka, Mas? Mereka yang berpesan bahwa kita nggak baik-baik saja. Bahwa demokrasi kita nggak baik-baik saja. Bahwa Pak Prabowo secara lantang sudah akan membereskan satu demi satu persoalan negeri ini. Bahkan sejumlah lembaga berlomba-lomba untuk memberantas korupsi. Apakah bagian dari skema itu sekarang sedang didalami oleh pemerintah. Prinsipnya bahwa demokrasi harus junjung tinggi, tapi merusak cagar budaya, melihat tangisan Mas Dito, Bupati Kediri, arcanya hilang, itu tamparan keras itu. Bagaimana keamanan cagar budaya yang seharusnya menjadi objek vital itu ternyata nggak terlindungi. Seharusnya seperti apa masyarakat ini menyampaikan aspirasinya, Mas? Silakan berunjuk rasa sesuai dengan undang-undang, sampaikanlah secara tertib, ada pemberitahuan ke aparat kepolisian, ya kan? Ada timer di situ, jam 6 harus selesai. Kalau memang belum puas, sampaikanlah ke pihak yang lain seperti parlemen di sana, ya kan? Itu sebenarnya tahapan-tahapan untuk menyampaikan aspirasi, bukan langsung merusak. Tapi melihat aksi kemarin ini murni merusak. Karena saya yakin sesuai dengan ada makan di sini, ini makan Jawa Timur, ada lodo, meskipun dia pedas, tapi dia orang Jawa Timur. Iya kan? Itu. Meskipun orang Jawa Timur keras, tapi adab didahulukan dalam menyampaikan aspirasi. Kapan kita bersama, terima kasih banyak perspektifnya Mas Seta, Mas Iko, Mbak Lala juga. Ini harapan kita bersama bahwa kita harus tetap jadi satu, masyarakat Indonesia menyampaikan aspirasi. Kalau memang mau mengkritik harus dengan cara yang tepat, karena memang semua sudah diatur di undang-undang. Perusak dan segala upaya perusuhan atau mengadu domba masyarakat Indonesia semua ada hukumnya. Harapan kita bersama, mari kita jaga Indonesia dan kita jaga persatuan di negara kita. Dari Surabaya, Belida Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Dilanjut, Mas, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.